Selamat pagi saudara-saudara. Salam sejahtera untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di tempat Anda sekarang ini bukan selamat pagi, tapi barangkali selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Baik, saudara-saudara, pada hari ini saya akan menyampaikan salah satu materi yang ada di dalam semantik. Seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan, bahwa semantik menjadikan makna sebagai unit analisis di dalam analisis makna. Sekarang saya ingin menyampaikan mengenai jenis makna. Makna yang pertama adalah makna leksikal. Saya yakin istilah ini sudah sangat familiar di telinga saudara-saudara. Makna leksikal dapat dimaknai secara ringkas adalah makna kamus. Jadi kalau kita misalnya membuka kamus, maka di dalam kamus tersebut ada lemma yang pertama itu biasanya di kiri atas atau di kanan atas. Dari lemma tersebut dijelaskan mengenai makna dari makna di dalam lemma tersebut. Misalnya kita temukan kata rumah misalnya, maka di situ dijelaskan makna rumah itu apa. Nah, itu secara ringkas pengertian makna leksikal. Atau makna leksikal itu bisa dimaknai sebagai makna leksikal dari suatu gambaran yang nyata tentang suatu konsep seperti yang dilambangkan kata itu. Contoh misalnya dalam hal ini saya kutip kata bunga atau leksen kursi, dan leksen tikus. Kata bunga atau leksen bunga, kursi, dan tikus itu adalah makna leksikal karena tidak ada makna apapun di luar yang kita pahami sebagaimana kita mengetahui misalnya bunga tulip, bunga mawar, bunga melati, dan lain sebagainya. Begitu juga kursi dipahami sebagai alat yang terbuat dari kayu misalnya, atau mungkin dari besi misalnya, yang difungsikan sebagai tempat duduk. Begitu juga tikus. Tikus itu dipahami sebagai hewan yang sering ada di tempat-tempat yang kotor misalnya, yang mengganggu tanaman padi para petani. Nah, itulah yang dimaksud dengan makna leksikal. Berikutnya kita juga paham mengenai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul atau hadir akibat peristiwa gramatika. Seperti kita ketahui, saudara-saudara, makna gramatika itu meliputi afiksasi, proses reduplikasi, dan komposisi. Saya yakin kalian juga masih ingat apa itu afiksasi. Afiksasi itu adalah penambahan afiks, apakah itu di awal, di tengah, atau di akhir, bahkan secara simultan, yaitu awalan dan akhiran. Prefiksasi misalnya ber plus kursi, ber plus sepeda, misalnya bersepeda. Kemudian yang infiksasi misalnya gembung ditambah menjadi gelembung. Yang akhiran atau sufiksasi misalnya lukis menjadi lukisan. Atau yang simultan kepanasan misalnya. Sedangkan proses gramatika atau peristiwa gramatika berikutnya yang berupa reduplikasi, saya yakin kalian juga sudah sangat paham atau sangat familiar dengan istilah reduplikasi. Misalnya kursi ya diduplikasikan menjadi kursi-kursi, bunga menjadi bunga-bunga, dan seterusnya. Sedangkan komposisi sering disebut sebagai kompositum atau pembentukan kata majemuk. Meja hijau, rumah sakit misalnya. Itu adalah contoh proses gramatika yang proses itu disebut makna gramatikal. Saya ulang sekali lagi, makna gramatikal itu adalah makna yang muncul atau hadir akibat peristiwa gramatika. Nah,
Makna gramatikal ada juga yang menggunakan istilah makna kontekstual, makna struktural, atau makna situasional. Saya kira ini bisa dipahami kenapa ada ahli yang menggunakan istilah makna kontekstual, makna struktural, makna situasional. Karena pada kenyataannya penentuan makna itu terikat oleh konteks atau oleh struktur atau situasi. Sehingga tidak heran kalau ada yang menggunakan istilah mana kontekstual, mana struktural, mana situasional untuk menyebut makna gramatikal. Saudara-saudara, makna berikutnya atau jenis makna berikutnya adalah makna referensial dan makna non-referensial. Dasar makna referensial dan non-referensial atau pembentukan atau penentuan kata disebut memiliki makna referensial atau non-referensial itu didasarkan pada ada atau tidak adanya referen dari kata-kata tersebut. Saya yakin kalian masih ingat mengenai segitiga makna yang digagas oleh Richard Eugen. Jadi yang membentuk segitiga ini, jadi misalnya sudut yang paling kiri A, kemudian yang atas ini adalah B, kemudian yang bawah kanan itu adalah C, katakanlah begitu. Maka ketika kita menyebut kursi KURSI misalnya di sudut A, itu gugusan bunyi, kemudian ujung dari segitiga ini yang B misalnya adalah pencitraan atau citra, bukan pencitraan, tapi citra bunyi yang memiliki konsep apa itu kursi. Nah, sedangkan di kanan bawah, katakanlah sudut C, itu adalah referennya. Misalnya gambar kursi yang menunjukkan berkaki 4, kemudian ada tempat untuk duduknya. Itulah yang disebut dengan makna referensial. Jadi makna sebuah leksem atau kata yang memiliki referen. Contoh di sini misalnya meja, kursi, rumah, dan sebagainya. Sedangkan makna sebuah leksem yang tidak memiliki referen dicontohkan kata penghubung. Ketika kita menyebut tetapi, sedangkan, melainkan, itu tentu tidak ada referennya. Itulah sebabnya mengapa disebut makna non-referensial. Sekali lagi, saya yakin kalian sudah sangat familiar dengan istilah makna referensial atau makna non-referensial. Kalau istilah yang pada beberapa waktu yang lalu atau pada zaman dulu, makna referensial itu gampangnya adalah makna kata yang konkret, sedangkan makna kata yang non-referensial itu adalah makna kata yang abstrak. Meskipun ini tentu menjadi pertanyaan, tidak selalu bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, dasar untuk menentukan apakah sebuah kata disebut referensial atau non-referensial itu dasarnya adalah ada referennya. Saya kira itu, saudara-saudara. Dalam hal ini perlu ada catatan yang saya sampaikan bahwa terdapat kata referensial yang referennya berpindah-pindah, yaitu yang sering disebut sebagai kata deiksis. Kita ambil contoh kata ini, kemudian kata itu, di sini atau di situ. Yang ditunjuk di sini misalnya, itu belum tentu menunjuk pada titik yang sama ketika misalnya oleh pembicara yang lain. Begitu juga kata di situ. Kata di situ tidak secara persis seperti yang disampaikan orang sebelumnya misalnya. Karena apa? Ini ketika kita berada di dalam pembicaraan, di dalam tuturan, di dalam dialog, itu titik yang disebutkan itu tentu berbeda-beda. Itulah yang dimaksud dengan
kata referensial yang referennya berpindah-pindah. Saudara-saudara, makna atau jenis makna yang lain adalah makna denotatif dan makna konotatif. Pembedaan keduanya didasarkan pada ada atau tidak adanya nilai rasa, baik positif maupun negatif. Saya yakin sekali lagi hal semacam ini pun sudah sangat familiar di dalam pendengaran, di dalam pemikiran, di dalam repertuar bahasa kalian. Nah, sebagai contoh saja, kata denotatif itu adalah memang kata yang gampangnya adalah makna apa adanya. Tidak ada nilai rasa apapun di balik makna kata yang kita sebut tadi. Ketika kita menyebut mobil, ya memang benda yang dirujuk maknanya ya memang mobil itu. Ketika kita menyebut amplop, misalnya ya memang makna itulah yang kita pahami. Tidak ada makna tambahan di balik kata amplop, di balik kata mobil misalnya. Tetapi berbeda halnya kalau kita mengatakan bunga. Bisa jadi kata bunga di sini tidak merujuk pada mawar, melati, tulip, atau lainnya. Tetapi merujuk pada wanita cantik yang ada di wilayah itu misalnya. Itulah yang dimaksud dengan makna konotatif. Jadi itu saudara-saudara mengenai konsep makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif dan makna konotatif. Saudara-saudara, saya juga perlu menyampaikan bahwa istilah lain dari makna kognitif itu makna konseptual, makna referensial, itu untuk merujuk hal yang sama dari makna denotatif. Gampangnya, ada orang yang menggunakan istilah konseptual, kognitif, referensial untuk merujuk pada makna denotatif. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan hasil menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan atau pengalaman lainnya. Jadi didasarkan hal itulah maka kemudian ada orang atau ahli yang menggunakan istilah berbeda dari makna denotatif. Meskipun sesungguhnya merujuk hal yang sama. Saya yakin hal ini tidak membuat kalian bingung, karena itu hanya soal terminologi saja atau istilah. Barangkali bisa dianalogikan kalian kalau di rumah dipanggil atau dengan sebutan anak. Tetapi kalau di kampus, sebutan kalian bukan anak lagi, tetapi mahasiswa. Padahal realitasnya sama. Ya kan? Hal yang sama itu juga terjadi pada konsep mengenai makna denotatif oleh pakar A misalnya, sedangkan pakar lainnya menggunakan makna konseptual, makna kognitif, makna referensial. Saya kira itu ada. Baik. Kemudian contoh makna konotatif adalah yang di sini saya contohkan makna wanita dan perempuan, PHK dan pecat. Nah, saya yakin juga kalian sering mendengar istilah wanita dan perempuan di satu sisi, kemudian di sisi yang lain kita juga sering mendengar PHK dan pecat. Kata wanita pada kurun waktu tertentu dipandang sebagai kata yang memiliki nilai rasa tinggi dibandingkan dengan perempuan. Karena kita sering mendengar ada umpatan perempuan jalang. Nah, itulah yang dimaksud dengan makna konotatif. Karena ada nilai rasa di dalam makna kata wanita dan perempuan. Meskipun sekarang ini kata wanita itu mulai ditinggalkan oleh penutur bahasa Indonesia. Sekarang lebih sering menggunakan kata perempuan karena ditilik dari kosakata pembentuknya dari kata empu itu adalah orang yang sangat sakti, orang yang sangat unggul, sehingga sekarang ini lebih cenderung dipilih kata perempuan dibanding dengan kata wanita. Buktinya sekarang ini ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan
bukan misalnya Kementerian Pemberdayaan Wanita. Meskipun dulu ada istilah Menteri Peranan Wanita. Nah, itulah memang makna sebuah kata bisa saja bergeser dari yang dulu dinilai positif, sekarang dinilai negatif, atau sebaliknya. Saudara-saudara, contoh yang lain antara PHK dan pecat. Kata PHK dinilai lebih positif dibandingkan dengan kata pecat. Meskipun sebenarnya esensinya sama, yaitu yang sudah tidak bekerja di suatu tempat lagi karena alasan tertentu. PHK, pemutusan hubungan kerja. Pecat itu sama saja, tetapi nilai rasanya sekali lagi lebih humanis dalam tanda petik kata PHK dibandingkan dengan kata pecat. Baik, kita teruskan mengenai jenis makna yang lain. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan catatan dalam berbagai referensi makna denotasi sering juga disebut dengan makna dasar, kemudian makna asli, makna pusat, sedangkan makna konotasi sering juga disebut sebagai makna tambahan. Jadi saya ulang sekali lagi, dalam berbagai referensi makna denotasi sering juga disebut makna dasar, makna asli, makna pusat. Sedangkan makna konotasi sering juga disebut memiliki makna tambahan. Hal lain yang perlu saya sampaikan di sini adalah positif atau negatifnya suatu makna kata bisa juga terjadi karena relasinya dengan lambang, apakah itu lambang negara atau lambang pemerintah atau masyarakat atau budaya masyarakat. Sebagai contoh, kata Garuda dan kata Melati itu memiliki atau bernilai positif. Sementara kata Kamboja itu bernilai negatif. Sedangkan kata babi ini ada bagian-bagian masyarakat tertentu yang menganggap bahwa babi itu memiliki nuansa atau makna yang agak negatif. Tetapi di bagian-bagian masyarakat yang lain itu bukan hal yang negatif misalnya. Sekali lagi, negatif atau positifnya sebuah makna kata bisa terjadi karena pertimbangan-pertimbangan sosial budaya. Jadi itu, saudara-saudara. Ya. Baik, berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah mengenai makna konseptual dan makna asosiatif. Pembedaan makna konseptual dan makna asosiatif didasarkan pada ada atau tidak adanya hubungan. Apakah itu asosiasi, apakah itu refleksi, makna sebuah kata dengan makna kata yang lain. Jadi ada asosiasi, ada relasi, ada hubungan. Sementara itu, Leeds menyebut makna asosiatif, termasuk di dalamnya adalah makna konotatif, makna stilistika, makna afektif, refleksi, dan kolokatif. Jadi diringkas menjadi satu, masuk ke dalam makna asosiatif bagi Leeds. Saudara-saudara, bagaimana mengenai makna konseptual? Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, referennya, yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun. Dengan demikian sama dengan makna referensial, makna leksikal, makna denotatif, seperti yang tadi sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara. Jadi sekali lagi, makna konseptual itu sama dengan makna referensial, makna leksikal, atau makna denotatif. Baik, saya teruskan saudara-saudara. Nah, apa itu makna asosiatif? Makna asosiatif itu adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan hal atau keadaan di luar bahasa. Seperti kita ketahui, kata melati misalnya
memiliki mana atau diasosiasikan dengan kesucian. Sedangkan kata merah itu diasosiasikan dengan makna berani. Nah, itu yang dimaksud dengan makna asosiatif. Lalu bagaimana halnya dengan makna stilistika? Makna stilistika itu berkaitan dengan gaya pemilihan kata sehubungan dengan adanya perbedaan sosial dan bidang kegiatan dalam masyarakat. Karena itulah dibedakan kata rumah, pondok, istana, keraton, kediaman, tempat tinggal, dan residensi. Jadi ini soal diksi. Dan diksi ini sering dimanfaatkan terutama oleh para sastrawan misalnya. Lagu Tul Sumbang Gendong Rembulan, saya kira ini memiliki nilai estetik yang tinggi. Kemudian kalau Epik Gade, marilah kita tanya pada rumput yang bergoyang. Saya kira itu juga memiliki nilai estetika yang sangat unik, sangat estetis menurut saya. Nah, itu adalah makna stilistika, saudara-saudara. Begitu juga yang di sini saya contohkan kata rumah, pondok, istana, keraton, kediaman, tempat tinggal, dan residensi. Pada kebanyakan orang menyebut rumah misalnya. Kemudian kata pondok itu relatif lebih kurang begitu bergengsi, katakanlah begitu. Meskipun di Jakarta itu ada nama atau menggunakan nama pondok yang tidak seperti pondok pada masyarakat di Jawa misalnya. Jadi nilai kebergengsiannya itu pondok itu lebih rendah daripada rumah misalnya. Begitu juga kata istana dan keraton itu memiliki nilai kebergengsian yang tinggi dibanding dengan rumah atau pondok. Kita bisa menyebut istana presiden, istana kerajaan misalnya. Tetapi kita tidak pernah bisa mengatakan istana rakyat. Apalagi misalnya ada istana rakyat jelata misalnya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan nuansa di masyarakat mengenai penggunaan kata istana. Begitu juga keraton, ini identik dengan kerajaan. Lain halnya dengan kediaman yang bersifat netral, umum, tempat tinggal juga begitu, dan residensi itu lebih keren misalnya dibanding dengan kata rumah atau pondok. Jadi itulah makna stilistika. Jadi didasarkan pada diksi yang berakibat pada nuansa makna yang ditimbulkannya bisa berbeda-beda. Lalu saya sampaikan pula di sini adalah makna afektif. Makna afektif berkenaan dengan perasaan pembicara atau pemakaian bahasa secara pribadi, baik terhadap lawan bicara maupun terhadap objek yang dibicarakan. Saudara-saudara, makna afektif lebih terasa pada tataran bahasa lisan. Misalnya, saya contohkan di sini, tutup mulut kalian. Mohon diam sebentar ya anak-anak. Dua kalimat ini juga menunjukkan afeksi atau penilaian secara pribadi terhadap lawan bicara. Nah, itulah yang dimaksud dengan makna afektif. Makna afektif ini juga sebenarnya bisa menjadi bahan kajian bagi saudara untuk menulis skripsi tentang itu. Apakah misalnya masyarakat Jawa ketika mengafeksi atau menilai lawan bicara yang sesama orang Jawa misalnya dengan yang bukan orang Jawa. Gampangnya bagaimana tuturan orang Jawa ketika menilai lawan bicaranya dibandingkan dengan orang yang dari luar Jawa.
Saya kira ini juga menarik untuk menjadi bahan kajian bagi penelitian saudara untuk kepentingan skripsi. Baik, saya teruskan. Apa itu mana kolokatif? Mana kolokatif berkenaan dengan mana kata dalam kaitannya dengan mana kata lain yang mempunyai tempat yang sama dalam sebuah frasa. Misal gadis itu cantik. Jadi tempat cantik itu memang ya ada di gadis. Maksudnya seperti itu. Lelaki itu gagah. Ya kata gagah itu melekat secara semantis terhadap kata laki-laki. Sebab buktinya kita tidak bisa mengatakan gadis itu tampan. Karena lokasi tampan itu bukan di gadis. Lokasi atau tempat ya dalam tanda petik itu bukan ada di gadis, tetapi ada di lelaki. Sehingga tuturan gadis itu tampan, itu tuturan yang janggal. Begitu juga lelaki itu gagah, kalau kemudian kata gagah diganti kata ayu, itu janggal. Itulah yang dimaksud dengan mana kolokatif. Kalau dalam tataran morfem, barangkali kalian masih ingat, dulu ada yang disebut dengan morfem unik. Jadi morfem yang hanya mampu melekat pada kata-kata tertentu saja. Petas misalnya hanya mampu bergabung dengan kata beras. Gulita itu hanya mampu bergabung dengan kata gelap. Kata raya hanya mampu bergabung dengan misalnya kata rimba raya. Jadi itu saudara-saudara ya, padanannya atau analognya antara mana kolokatif dengan morfem unik. Jadi pada hanya tempat tertentu yang divalensinya atau digabungnya. Baik, saya teruskan saudara-saudara. Sekarang saya ingin menyampaikan makna idiomatikal dan peribahasa. Idiom, sebagaimana saya yakin kalian tahu, adalah satuan-satuan bahasa. Apakah itu kata, apakah itu frasa, apa kalimat yang maknanya tidak dapat diramalkan dalam tanda petik dari mana leksikal unsur-unsurnya maupun mana gramatikal satuan-satuan tersebut. Jadi kata kuncinya adalah tidak dapat diramalkan dari unsur-unsur pembentuknya. Itu yang dimaksud dengan idiom. Sebagai contoh, meja hijau. Kita tidak bisa menelusuri jejak makna pengadilan itu dari kata meja dan hijau. Begitu juga kata atau frasa membanting tulang yang artinya bekerja keras. Kita tidak bisa menelusuri makna itu dari unsur-unsur pembentuknya, yaitu kata membanting dan tulang. Sebab kalau kita telusuri dari makna denotatifnya, membanting tulang, ya tulang kita itu dibanting-banting. Ya bisa hancur kan, tetapi bukan itu ternyata maknanya. Itulah yang dimaksud dengan makna idiom. Sekarang selagi makna idiom itu kata kuncinya adalah mana yang tidak dapat diramalkan dari unsur-unsur pembentuknya. Saudara-saudara, para mahasiswa yang saya banggakan, ada dua macam idiom dalam bahasa Indonesia, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh merupakan idiom yang unsur-unsurnya secara keseluruhan sudah merupakan satu kesatuan dengan satu makna. Meja hijau misalnya, membanting tulang misalnya sebagai contoh yang saya tampilkan kembali, itu adalah contoh idiom penuh. Karena dari meja hijau dan membanting tulang, itu memang benar-benar tidak bisa ditelusuri mana dari kosakata atau lesen-lesen pembentuknya. Dan meja hijau menjadi satu kesatuan yang membentuk makna pengadilan.
Membanding tulang juga merupakan satu kesatuan yang berarti atau bermakna kerja keras. Nah, bagaimana dengan idiom sebagian, saudara-saudara? Idiom sebagian masih ada unsur yang memiliki makna leksikalnya. Misal, saya contohkan di sini adalah daftar hitam dan koran kuning. Dalam makna idiom sebagian itu, kata daftar masih mencerminkan atau menunjukkan ciri-ciri kedenotatifan. Karena ada daftar, jadi ada sebagian atau merupakan catatan-catatan nama. Jadi itu yang dimaksud dengan idiom sebagian. Begitu juga koran kuning. Jadi kata koran masih dapat ditemukan jejak maknanya. Karena koran kuning itu adalah koran yang memberitakan tentang berita-berita sensasi. Begitu juga daftar hitam, daftar yang memuat nama-nama orang yang sering melakukan kejahatan. Berbeda halnya dengan tadi yang saya contohkan, meja hijau, kemudian membanding tulang. Itu yang dimaksud dengan idiom penuh dan idiom sebagian. Ya. Saya yakin ini perbedaannya sangat jelas dan saya yakin pula kalian bisa memahaminya dengan baik. Jadi, saudara-saudara, makna idiomatikal adalah makna sebuah satuan bahasa, apakah itu frasa, kata, kalimat yang menyimpang dari mana leksikal atau mana gramatikal, unsur-unsur pembentuknya. Saya ulang sekali lagi karena itu supaya membekas di dalam pikiran kita. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui apakah sebuah makna itu termasuk makna idiom? Tidak ada cara lain, saudara-saudara, kita mencari dan menemukannya di kamus. Cara lain tidak ada. Ya. Saudara-saudara, sebagai catatan bahwa idiom, ungkapan, metafora pada dasarnya kurang lebih sama, hanya berbeda dari segi pandangannya. Ya. Kalau idiom itu dilihat dari segi maknanya, seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan, yaitu menyimpangnya makna idiom ini dari mana leksikal atau gramatikal unsur-unsur pembentuknya. Saya kira tidak perlu saya ulang, karena sudah beberapa kali saya sampaikan. Sedangkan ungkapan itu dilihat dari segi ekspresi kebahasaan, yaitu dalam usaha penutur untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosinya dalam bentuk-bentuk satuan bahasa tertentu yang dianggap paling tepat atau paling kena. Sedangkan metafora dilihat dari segi digunakannya sesuatu untuk membandingkan satu dengan yang lain. Jadi ada kata kuncinya adalah membandingkan. Barangkali ini juga secara tidak tepat dianalogikan dengan lagu yang dinyanyikan oleh Farel Prayoga yang sedang viral kali ini, yaitu Ojo Dibanding. Nah, saudara-saudara, misalnya kata matahari yang bermakna raja siang, bulan itu adalah putri malam, bunga bangsa adalah pahlawan. Itu adalah contoh metafora. Kalau dilihat dari membandingkannya antara A dan B, antara raja siang dan matahari, antara apalagi bulan dan putri malam, antara bunga bangsa dan pahlawan. Tapi jika dilihat dari segi makna, kata-kata tersebut termasuk idiom. Karena memang tidak bisa dilacak jejak unsur-unsur pembentuknya.
Dan jika dilihat dari ekspresi, maka termasuk ungkapan. Sekali lagi, dasar pembedaan antara idiom, ungkapan, dan metafora seperti yang saya sampaikan tadi. Meskipun fakta atau contoh leksimnya sama. Yang tadi saya analogikan dengan keberadaan kalian. Kalau yang di rumah disebut anak, kalau di kampus disebut mahasiswa. Baik, saya teruskan adik-adik atau saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan. Perlu saya sampaikan bahwa ungkapan yang digunakan oleh penutur terus-menerus akhirnya menjadi frasa idiomatikal. Misalnya tebal muka, ke belakang, tamu tak diundang. Itu sudah masuk atau sudah menjadi frasa idiomatikal. Saudara-saudara, saya lanjutkan, berbeda dengan idiom yang maknanya tidak dapat diramalkan, peribahasa masih dapat diramalkan maknanya karena adanya asosiasi atau tautan antara makna leksikal dan makna gramatikal unsur-unsur pembentuk peribahasa tersebut. Ini indikatornya ada kata bagai, kan itu. Bagai kucing dan anjing yang suka bertengkar. Kemudian yang kedua, dicontohkan di sini besar pasak daripada tiang. Tong kosong nyaring bunyinya, contoh yang ketiga. Itu adalah contoh peribahasa. Saya yakin besar pasak daripada tiang, kalian tahu maknanya. Adalah orang yang misalnya tidak bisa mengelola atau memanage uang atau pendapatan. Besar pasak artinya orang yang pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, alias boros. Tong kosong nyaring bunyinya adalah makna peribahasa untuk merujuk orang yang banyak omdo, omong doang. Istilah sekarang itu seperti itu. Nah, jenis mana yang lain adalah mana kias, yaitu sebagai oposisi dari arti kata sebenarnya. Oleh karena itu, semua bentuk bahasa, apakah itu kata, frasa, kalimat, yang tidak merujuk pada arti sebenarnya, leksikal, konseptual, denotatif, disebut mempunyai arti kiasan. Jadi itu, adik-adik. Baiklah, saya teruskan mengenai jenis makna yang lain dari perspektif semantik, yaitu makna lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Meskipun sekarang ini konsep-konsep atau terminologi lokusi, ilokusi, dan perlokusi sudah masuk di bidang atau di wilayah kajian ilmu yang disebut dengan pragmatik. Tetapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan kepada kalian dari perspektif semantiknya. Makna lokusi adalah makna seperti yang dinyatakan dalam ujaran atau makna harfiah atau makna apa adanya. Contoh, hari ini saya akan menjual kursi itu. Ya, memang maknanya adalah bahwa hari ini saya akan menjual kursi itu. Itulah yang disebut dengan makna lokusi. Makna lainnya adalah makna ilokusi, yaitu makna seperti yang dipahami oleh pendengar. Saya ulang sekali lagi, makna ilokusi adalah makna seperti yang dipahami oleh pendengar. Katakanlah di sini dicontohkan kita datang ke suatu tempat atau katakanlah di dalam proses pembelajaran, Mas, 4 kali 6 berapa? Maka kalau kita ada di dalam proses belajar mengajar, ada kalimat semacam itu, jawabnya hampir pasti ya 24.
Tapi kalau kita berada di tempat, yaitu tempat abstrak foto, pertanyaan yang sama, Mas, 4 kali 6 berapa? Jawabnya adalah harga dari abstrak foto 4 kali 6 itu berapa? Dalam hal ini misalnya Rp9.000. Itulah yang dimaksud dengan makna ilokusi. Makna yang dipahami oleh pendengar. Jadi kata kuncinya itu, saudara-saudara. Lalu bagaimana halnya dengan makna perlokusi? Makna perlokusi adalah makna yang diinginkan oleh penutur. Tadi kalau makna ilokusi adalah yang dipahami oleh pendengar. Maka makna perlokusi adalah makna yang diinginkan oleh penutur. Misalnya seorang dosen mengatakan, wah, ruang ini rasanya begitu gelap. Maka salah satu di antara mahasiswa yang ada di ruang itu langsung menyalakan lampu misalnya. Jadi itu yang dimaksud dengan makna perlokusi. Sebab kalimat ruang ini rasanya begitu gelap, maksud dari si penutur adalah tolong nyalakan lampu. Itulah saudara-saudara jenis-jenis makna yang sudah saya sampaikan pada mimbar kuliah hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga juga bisa menginspirasi bagi saudara-saudara untuk menulis skripsi di bidang semantik. Kalau misalnya di antara kalian ada yang ingin bertanya, tentu saja tidak melalui forum ini ya. Kalian bisa bertanya kepada saya melalui tempat lain. Misalnya ke WA atau ke email saya, yang insya Allah saya jawab jika di kemudian hari tentu saja ada pertanyaan dari saudara-saudara. Saya kira itu saudara-saudara, semoga materi ini yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Jangan lupa kalian harus selalu jaga kesehatan, karena sehat itu adalah hal atau nikmat Tuhan yang paling utama dan paling penting yang sering tidak kita sadari. Apalagi dalam situasi pandemi yang masih berlangsung seperti sekarang ini, maka kita selayaknya lah terus mematuhi protokol kesehatan, sembari tentu saja berdoa semoga Tuhan senantiasa melindungi kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Kalau ada hal yang kurang baik, kurang jelas apa yang sudah saya sampaikan, tentu itu menjadi kesadaran bagi saya karena saya hanyalah manusia biasa. Dan kalau ada hal yang baik, maka semata-mata itu datang dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.